sadari Tuhan, siapa diriku, insan lemah penuh cacat celah. Karena kasih-Mu Kau angkat aku jauh tinggi ke awan-awan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 23 bulan November 2022, saya akan sampaikan satu renungan pendek dari rahasia firman Tuhan. Saya beri tema kekuatan di saat sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada saatnya seorang jemaat, mungkin saudara, seorang hamba Tuhan itu berada pada posisi sendirian. Saudaraku, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, menghadapi kesulitan hidup, saudara seolah-olah sendiri. Ketika saudara meminta pertolongan kepada orang yang saudara anggap itu dekat kepada saudara, atau yang selama ini mungkin saudara andalkan, ada waktunya orang yang seperti itu pun nanti tidak bisa menolong lagi. Saudaraku, jadi ada saatnya seseorang itu, seorang jemaat, seorang hamba Tuhan, mungkin saudara itu berada pada posisi yang sepertinya itu sendirian. Saudaraku, tetapi saudara jangan menjadi takut ataupun kecil hati. Bukankah saudara itu ketika lahir itu juga sendirian, kecuali saudara itu bayi kembar, nah itu baru ada temannya ya, saudaraku. Tetapi itu pun nggak banyak kembar ya, paling 2, 3 atau 4 orang. Saudaraku, kemudian ketika menjalani proses kehidupan sehari-hari, baik proses yang ringan ataupun proses yang berat, saudara juga menghadapinya itu sendiri-sendiri. Saudaraku, bahkan ketika nanti suatu ketika apabila seseorang tidak ditetapkan untuk harpazo atau pengungsian di akhir zaman, ketika orang itu meninggal, dia itu meninggal juga sendiri, saudaraku. Bahkan antara suami istri yang sedemikian dekat, ketika mungkin suaminya meninggal, saudaraku, atau istrinya meninggal, itu sendiri-sendiri menghadapinya, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika seseorang itu merasakan bahwa proses hidup terlalu sulit di dalam kesendirian, saudaraku, itu jangan dianggap sebagai satu hukuman, saudaraku. Jangan dianggap saudara itu menjadi orang yang paling malang di dunia. Melalui proses itu di mana saudara seolah-olah sendirian, tidak ada yang menolong, saudara putus asa, ketahuilah saudara, pada saat itu Tuhan itu sedang mengajari supaya saudara itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan kemudian berbicara, memberi petunjuk pada saat kita itu sendirian, pada saat saudara sendirian, pada saat saudara itu seolah-olah nggak ada penolong lagi. Tuhan mengajari supaya saudara berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Penolong. Sebab ketika orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang kau andalkan, mungkin familimu, saudaraku, mungkin bosmu, saudaraku, orang-orang yang saudara andalkan itu sudah tidak bisa menolong lagi, saudaraku, itulah saatnya saudara itu mengerti bahwa Tuhan ingin berbicara. Tuhan akan mengajari kepada saudara bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga saudara bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, dan saudara akan mengerti bahwa Tuhan itulah satu-satu penolong, satu-satunya penolong yang sungguh, satu-satunya penolong yang bisa diandalkan. Di dalam kisah Alkitab, saudaraku, Yusuf itu menjadi bijak, mengerti hikmat dan makrifat yang luar biasa, hikmatnya luar biasa, dipenuhi oleh Roh Allah.
Yusuf juga diproses melalui jalan kesendirian. Saudaraku, jadi ketika Yusuf itu dibentuk menjadi pribadi yang penuh hikmat, penuh makrifat, penuh roh Allah, Yusuf itu mengalami proses kesulitan dan sendirian. Saudara, pada saat sendiri, tiada penolong, itu saudara-saudaranya bahkan memasukkan dia ke dalam sumur, membenci karena visi-visi besarnya Yusuf itu, saudaraku. Yusuf tetap sabar dan tidak berbuat dosa. Pada saat sendiri, tiada penolong, tidak ada yang bisa diharapkan. Kakak-kakaknya juga tidak bisa diharapkan lagi. Saudaraku, pada saat itu Yusuf itu diajari oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengannya. Akhirnya Yusuf betul-betul bisa berkomunikasi dengan Tuhan mulai saat dia masuk ke dalam sumur itu, saudaraku. Dia menatap ke kiri ke kanan, gak ada pertolongan, saudaraku. Kakak-kakaknya sendiri gak mau menolong. Akhirnya, saudaraku, dia berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Saat dia menengok ke atas, yang dilihat tentunya kalau siang ya matahari, kalau itu malam hari ya bintang-bintang. Yusuf akhirnya mengerti bahwa pertolongan itu bukan datang dari saudara-saudaranya. Pertolongan itu bukan datang dari orang hebat yang diandalkannya, tetapi pertolongan itu datang ketika ia menghadap ke atas. Pertolongan itu datang ketika Yusuf berkomunikasi dengan Tuhan. Dari sana pertolongan terjadi dan Yusuf akhirnya dibawa kepada satu keberhasilan. Tahap demi tahap Yusuf mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Jadi ketika saudara merasa sendiri seperti Yusuf ini, saudara menghadapi utang mungkin, saudaraku, sambat ke sana kemari, nggak ada yang nolong, saudara diajari sama Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, sebab semua masalah itu ada solusinya, saudaraku. Ketika saudara mungkin sakit, berputus asa, saudaraku, namanya orang sakit, saudaraku. Orang sakit itu di rumah juga disalah-salahkan sama keluarga, saudaraku. Oh, kamu kurang olahraga. Oh, kamu terlalu banyak makan kolesterol. Oh, kamu berbagai macam lah, saudaraku. Namanya orang sakit itu jadi pesakitan ya namanya. Saudaraku, ketika ke dokter pun demikian. Dokter itu juga gitu. Oh, bapak ini terlalu banyak mengkonsumsi gula. Namanya orang sakit tuh seolah-olah dia sendiri. Saudaraku, putus asa. Penyakitmu mungkin berat, kanker mungkin, diabetes mungkin yang sulit sembuh. Tetapi saudaraku, ketika saudara seolah-olah sendiri, di rumah pun saudara disalah-salahkan sama family. Oh, kamu kurang olahraga. Oh, kamu kurang konsumsi serat-serat dan lain sebagainya. Ya, kalau sedang ada ujian seperti itu, memang seperti Ayub, semua orang itu merasa pintar menasehati. Saudaraku, kalau saudara sedang sakit deh, nanti bisa saudara praktekkan. Itu semua orang di rumah saudara itu menasehati saudara, seolah-olah saudara itu orang yang paling bodoh gitu. Saudaraku, dinasehati. Oh, kamu itu kurang olahraga. Oh, kamu kurang mengkonsumsi buah-buahan. Saudaraku, namanya orang sakit itu di mana-mana selalu disalahkan orang. Bahkan ketika pergi ke tabib atau ke dokter juga disalahin. Saudaraku, kamu terlalu banyak ini, terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak. Saudaraku, nah ketika saudara sendiri coba berkomunikasi dengan Tuhan, pada saat itu Tuhan akan memberitahukan hikmatnya secara diam-diam. Saudara, sakit apapun Tuhan itu bisa sembuhkan, saudaraku. Sudah mengalami beban berat seperti apapun, seperti masuk di dalam sumur, terjerat di dalam hutang dan lain sebagainya, saudara, Tuhan itu bisa memberikan solusi. Tetapi kuncinya saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, saya beritahu saudara, Tuhan itu yang punya perbendaharaan langit dan bumi.
Kalau Tuhan menghendaki seseorang itu diberkati, nggak ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mentalnya Yusuf ini luar biasa. Ketika dia sendiri, dia tidak menjadi benci kepada saudara-saudaranya, tidak menjadi dendam. Saudaraku, Yusuf dimasukkan sumur. Saudaraku, ketika Yusuf dimuliakan, dia tidak menjadi dendam kepada saudara-saudaranya. Kemudian mungkin Yusuf kalau dendam, balas dendam pada saat Yusuf dimuliakan. Tetapi tidak dengan Yusuf. Yusuf itu penuh Roh Allah. Ketika Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar, ya, kalau benar-benar orang itu punya jiwa Yusuf, saudaraku, dia tidak menuntut balik istri Potifar ataupun Potifar. Bahkan ketika Yusuf itu dimuliakan menjadi orang kedua setelah Fir'aun, kalau Yusuf mau, saudaraku, itu istri Potifar dan Potifar bisa habis. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf itu jiwanya begitu luar biasa. Ini pula yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namanya berkorban itu, saudaraku. Berkorban itu, saudaraku, sesuatu yang nampaknya rugi, tetapi kalau sudah kerjakan itu enak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberitahu saudara, kalau saudara berkorban untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, itu seolah-olah itu saudara mengalami sesuatu yang rugi, ya. Tetapi kalau saudara kerjakan, saudara memiliki hati yang tulus seperti Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam sumur, nggak banyak protes. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dia nggak balas dendam, saudaraku. Justru Yusuf diberkati. Saudaraku, berkorban untuk orang-orang yang disayang seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, itu nggak sakit, saudaraku. Tuhan disalib, Tuhan rela. Yusuf dimasukkan dalam sumur, Yusuf rela. Yusuf masuk penjara, tidak balas sama istri Potifar. Sudah kasih tahu kalau Yusuf itu mau, saudaraku, istri Potifar sama Potifar itu habis, saudaraku. Tapi Yusuf tidak memiliki hati yang picik, yang kerdil seperti itu. Yusuf hatinya begitu mulia. Lewat pengorbanannya, akhirnya saudaraku, saudara-saudaranya itu tertolong. Ketika kelaparan besar terjadi di tanah Mesir, akhirnya saudaraku, saudara-saudaranya itu tertolong. Jadi berkorban, saudaraku, berkorban untuk Tuhan itu tidak sakit, saudaraku, tidak menyakitkan. Kalau saudara memiliki hati yang lapang seperti Yusuf, hati yang lapang seperti Tuhan Yesus, saudara, namanya pengantin wanita mempelai wanita. Itu kalau berkorban, kita kan gereja ini mempelai wanita, ya saudaraku. Berkorban untuk mempelai prianya itu enggak terasa sakit. Saudara, maaf saya berbicara dewasa. Ketika malam pertama terjadi, saudaraku, itu enggak enak, saudaraku. Tetapi, saudaraku, itu terasa sakitnya itu hilang, saudara, karena perasaan cinta kepada mempelai prianya, kepada suaminya. Demikian pula ketika kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku, rasa sakitnya itu akan terhapuskan oleh kecintaan kita kepada Tuhan. Seperti juga Yusuf ketika dimasukkan kepada sumur, saudaraku, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, rasa sakitnya itu hilang karena kecintaannya kepada saudara-saudaranya, karena kecintaannya, saudaraku. Tuhan Yesus pun demikian, disalib karena kecintaannya kepada umat kekasihnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang menjadi beban atau mengutuk ketika disalib, kemudian mengutuk, saudaraku. Saudara, saya tuh ingat ada banyak orang yang ketika sakit mau meninggal itu malah mengutuk mulutnya itu, saudaraku. Ya, seperti itu tidak baik, ya saudaraku. Jadi saudaraku, kembali pada topik, ketika saudara sendiri seolah-olah tiada penolong, tiada yang diharapkan, saudara saat itu sedang diajari untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara sedang diajari bahasanya Tuhan.
sudah bisa mengerti bahasanya Tuhan. Menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, inilah yang namanya hikmat makrifat. Hikmat makrifat itu tidak pendendam, saudaraku. Enggak dendam. Meskipun pernah dimasukkan ke dalam sumur, meskipun pernah dipenjarakan, enggak dendam. Ini orang luar biasa Yusuf ini, saudaraku. Kalau orang sekarang gitu ya jarang seperti Yusuf gitu, saudaraku. Merasa pernah dipenjarakan pasti pengen nuntut balik masuk penjara. Tapi kalau pengen punya mental seperti Yusuf, ya saudaraku, mengampuni, saudaraku, memiliki roh pemaaf. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pada saat kesendirian, Tuhan itu sedang mengajari, berkomunikasi dengannya. Kita diajari bahasa kasih-Nya, diajari bahwa bukan manusia yang bisa diandalkan, tetapi Tuhanlah pencipta langit bumi ini, satu-satunya penolong sejati di dalam hidup ini. Pahami ini baik-baik. Saudara, kita akan baca Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 24. Saya bacakan ya. Ini ketika Yusuf mulai dikucilkan, disendirikan. Dan ketika sendiri, Tuhan mengajari dia hikmat, makrifat. Yusuf bisa berkata-kata dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yusuf. Itu ketika Yusuf sendirian, ya saudaraku. Jadi ketika sendirian itu Yusuf bercakap-cakap, bisa mengerti bahasanya Tuhan. Saudara, saya beritahu sebelumnya juga, saudaraku, ketika seseorang itu menerima pewahyuan, ya saudaraku, enggak pernah pewahyuan itu rame-rame, saudaraku, tetapi selalu sendiri. Yusuf ketika mentakbirkan, menjabarkan mimpi Fir'aun itu juga sendiri. Musa ketika mendapatkan wahyu di atas gunung juga sendiri. Orang lain cuma melihatnya sebagai halilintar yang sabung menyabung. Daniel itu juga sendiri. Saudaraku, bahkan di akhir zaman itu Rasul Yohanes ketika mendapatkan anugerah tentang kitab wahyu itu juga sendiri. Jadi wahyu itu, saudaraku, selalu diberikan oleh Tuhan ketika seseorang itu di dalam kesendirian. Jadi nggak ada wahyu rame-rame gitu, saudaraku. Kalau wahyu rame-rame itu ya saudaraku, ada wahyu Niati, wahyu Noh, saudaraku, itu wahyu banyak. Saudaraku, ketika seseorang itu mendapatkan pewahyuan, berbicara dengan Tuhan, itu justru ketika sendiri loh, saudaraku. Ketika nggak ada lagi yang bisa diajak untuk menyelesaikan masalahnya, solusinya habis secara manusiawi, maka kemudian dia diajak berkomunikasi dengan Tuhan. Saat itulah wahyu Tuhan turun kepada Yohanes saat di pembuangan di Patmos, diasingkan, saudaraku. Saat itulah Tuhan berbicara. Pahami bahwa kesendirian itu tidak mengalahkan saudara, tapi itu mengajari saudara untuk saudara bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada wahyu itu diterima rame-rame, itu enggak ada. Yeremia, Yesaya itu dapat wahyu juga sendirian, saudara. Ketika sendirian, bukan rame-rame, saudaraku. Enggak bisa dalam waktu seperti hiruk pikuk keramaian gitu, wahyu turun itu enggak bisa. Kalau dalam waktu keadaan hiruk pikuk ada wahyu, yaitu wahyu Noh, wahyu Niati, wahyu Ningsih, itu saudaraku, itu wahyu yang banyak. Kalau namanya wahyu Tuhan itu pasti diberikan ketika seseorang itu, kalau dalam bahasa Jawanya itu munajat, ya, menyendiri. Saudaraku, jadi ketika sudah sendiri, dikucilkan, saudaraku, terproses, saudara jangan takut. Tuhan sedang belajar mengajari saudara berkomunikasi. Bahkan kalau sudah berkemurahan, saudara akan mendapatkan petunjuk-petunjuk khusus dari Tuhan. Kejadian 37, 18-24. Dari jauh telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ini saudara-saudara Yusuf sudah berupaya untuk membunuh Yusuf ketika mereka melihat dari jauh. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan
ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, ini saudaraku, kejahatan saudara-saudara Yusuf merencanakan sesuatu yang buruk kepada sahabatnya, saudaranya sendiri. Saudaraku, merekayasa sesuatu yang buruk, tetapi Yusuf ini dia memiliki hati yang luar biasa. Meskipun saudaranya, saudaraku, memiliki niat buruk, saudara, tetapi Yusuf tetap mengampuni. Kemudian ayat yang ke-21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di dalam gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, saudara, ketika Yusuf diperlakukan demikian, tidak dianggap, saudaraku, kalau Yusuf mau melakukan tugas yang diberikan bapaknya itu, saudaraku, saudara-saudaranya nggak ada yang mau nolong. Delok wae, engko piye Yusuf kae, mimpi-mimpinya akan gimana? Nggak ada yang bantu, saudaraku. Saudara-saudaranya itu cuek semuanya. Saudara, menggapai impian itu seperti itu, saudaraku. Kadang kita menjadi orang yang sendiri, tidak dianggap dan lain sebagainya, selalu dipojokkan, selalu disalahkan. Saudara, Musa itu juga menerima wahyu juga sendirian. Yesaya, Yeremia, Daniel itu juga sendirian ketika terima wahyu. Jadi nggak ada menerima wahyu itu rame-rame gitu, saudaraku. Terus nanti saling konfirmasi, kamu dapat wahyu ini ya, kamu dapat wahyu ini ya. Tidak, saudaraku. Dalam satu komunitas Tuhan itu berbicara kepada pemimpin yang diurapi. Itu namanya imamat rajani, kepemimpinan surga itu begitu, saudaraku. Bahkan juga akhirnya Yohanes itu mendapatkan pernyataan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus juga ketika sendirian, bukan ketika rame-rame. Wahyu pasal 1 ayat 9, ayat terakhir, aku Yohanes saudara sekutumu, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Amin. Saudaraku, jadi dari kisah Yusuf, kisah Musa juga, saudaraku, nabi-nabi yang lain juga, dan diakhiri dengan Rasul Yohanes ini mendapat wahyu, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu justru pada saat mereka mengalami sengsara dan merasa seolah-olah sendiri dan tiada penolong. Saat itulah Rasul Yohanes diajak bicara oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Demikian pula ketika saudara itu sakit, seolah-olah tidak ada yang menolong. Ketika bebanmu berat, seolah-olah nggak ada yang bisa menolong. Saudara sedang diajari oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan saudara akan tahu bahwa penolong sejati sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan kembali, ketika saudara lahir itu saudara juga sendiri. Saudaraku, ketika saudara menjalani proses masing-masing, itu juga sendiri. Ketika saudara sakit, itu juga sendiri. Saudaraku, bahkan nanti orang-orang yang tidak bisa harpaso, tidak bisa diungsikan ketika Wahyu pasal 12 itu terjadi. Orang-orang yang meninggal itu meninggal juga sendiri-sendiri. Meskipun suami istri, ya ada yang bareng ya, saudaraku, ada yang bareng pas mungkin karena apa gitu bareng, saudaraku. Tetapi hakikatnya saudara itu menghadapi hidup ini sendiri-sendiri, sekalipun kita memang disatukan oleh Kristus,
di dalam tubuh dan darahnya, saudaraku. Jadi di dalam kesendirian kita itu kita menempati posisi-posisi khusus yang disiapkan oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan ada yang berposisi sebagai tangan, ada yang berposisi sebagai kaki, ada yang berposisi sebagai mata, seperti halnya tubuh. Tetapi prosesnya sendiri-sendiri. Saudaraku, oleh karena itu ketika saudara sendiri, saudara hendaknya paham, saat itulah Tuhan mengajari saudara berkomunikasi dengannya. Tuhan mengajari saudara untuk keluar mengatasi berbagai macam masalah yang saudara hadapi, untuk sembuh dari sakitmu, untuk diberkati, bisa selesaikan hutang-hutangmu, untuk selesaikan segala masalah yang saudara hadapi dengan cara saudara mengandalkan Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Imam Besar Agung memberkati saudara. Haleluya. Amin.